Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pertemuan kali ini nanti kita akan membahas terkait dengan hakikat penelitian tindakan kelas, hakikat PTK. Sebelumnya, untuk mengawali kegiatan hari ini, silahkan saudara dapat berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pandemi ini juga segera berakhir sehingga kita dapat beraktivitas seperti sedia kala dan berjumpa kembali di kampus. Sebelum membahas lebih lanjut terkait hakikat PTK, hakikat penelitian tindakan kelas, maka saudara sebagai calon guru, alangkah baiknya mengetahui terlebih dahulu apa itu profesionalisme guru dan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, ini kaitannya nanti dengan penelitian tindakan kelas yang akan saudara pelajari. Guru sebagai tenaga profesional ini mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat penting dalam pencapaian visi Kemdikbud 2025, yaitu menghasilkan insan Indonesia cerdas dan kompetitif. Oleh karena itu, profesi guru harus terus dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Nah, konsekuensi dari jabatan guru sebagai profesi ini diperlukan suatu sistem pembinaan dan pengembangan terhadap profesi guru secara terprogram dan berkelanjutan melalui kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, pengembangan keprofesian berkelanjutan ini adalah bagian penting dari proses pengembangan keprofesian guru yang merupakan tanggung jawab guru secara individu sebagai masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan harus mendukung kebutuhan individu dalam meningkatkan praktek keprofesian guru dan fokus pada pemenuhan dan pengembangan kompetensi guru untuk mendukung pengembangan karirnya. Kegiatan ini mencakup, diantaranya ada pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan atau karya inovatif. Nah, ini nanti yang akan saudara kembangkan ketika saudara menjadi guru. Nah, apa saja kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan dalam pengembangan profesi guru? Jadi, pengembangan keprofesian berkelanjutan dalam pengembangan profesi guru ini merupakan salah satu dari unsur yang diperlukan untuk memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan fungsional guru. Pasal 11 Permenakpan dan RB nomor 16 tahun 2009 ini menjelaskan bahwa unsur, subunsur, dan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan dicantumkan pada tabel berikut. Nah, ini saudara bisa melihat di tabel tersebut ada 3 unsur, ada 3 subunsur, yaitu yang pertama ada melaksanakan pengembangan diri, kegiatannya berupa mengikuti diklat fungsional, kemudian melaksanakan kegiatan kolektif guru. Subunsur yang kedua ada publikasi ilmiah. Kegiatannya berupa membuat karya tulis ilmiah dan mempublikasikannya. Ini dapat berupa hasil penelitian, tinjauan ilmiah, buku, modul, dan sejenisnya. Nah, PTK nanti letaknya di sini, di publikasi ilmiah. Kemudian, subunsur berikutnya ada karya inovatif. Kegiatannya dapat menemukan teknologi tepat guna, kemudian menemukan atau menciptakan karya seni, kemudian membuat atau memodifikasi alat pelajaran, atau alat peraga atau praktikum. Yang keempat, mengikuti pengembangan penyusunan standar pedoman soal dan sejenisnya. Nah, ini juga nanti terkait di sini. Misalkan nanti di PTK-nya terkait menyusun perangkat pembelajaran atau alat peraga atau model bisa di sini juga. Nah, untuk lebih jelasnya nanti saudara bisa download gitu ya, cari di Google terkait buku 4 dan 5 revisi ini nanti saudara akan gunakan ketika nanti sudah menjadi guru. Tetapi tidak ada salahnya sebagai calon guru saudara sudah punya bekal hal ini. Pada hakikat penelitian tindakan kelas ini nanti kita akan diskusi terkait pengertian PTK, kemudian terkait tujuan dan manfaat penelitian tindakan kelas, terkait ciri dan karakteristik PTK, mengapa PTK ini penting untuk pengembangan profesi guru, kemudian juga terkait perbandingan penelitian tindakan kelas dengan non
penelitian tindakan kelas atau non-PTK. Iya, sebelumnya mungkin teman-teman sudah pernah mendengar ya PTK itu apa. Jadi PTK kepanjangannya adalah penelitian tindakan kelas, atau dalam bahasa Inggris PTK ini diartikan dengan Classroom Action Research, disingkat dengan CAR. Jadi dari namanya sebetulnya sudah bisa menunjukkan isi yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu ada 3 kata yang membentuk pengertian penelitian tindakan kelas. Yang pertama, penelitian. Nah, penelitian ini adalah kegiatan mencermati suatu objek menggunakan aturan metodologi tertentu untuk memperoleh data atau informasi yang bermanfaat untuk meningkatkan mutu dari suatu hal yang menarik dan penting bagi peneliti. Berikutnya ada tindakan. Tindakan di sini adalah suatu gerak kegiatan yang sengaja dilakukan dengan tujuan tertentu yang dalam penelitian ini berbentuk rangkaian siklus kegiatan. Kemudian ada kelas. Kelas di sini diartikan sebagai sekelompok siswa yang dalam waktu yang sama menerima pelajaran yang sama dari seorang guru. Jadi di sini kelas bukan wujud ruangan, tetapi sekelompok peserta didik yang sedang belajar, atau kelompok orang yang sedang belajar atau bekerja di lab. Nah, seperti itu. Dengan menggabungkan batasan pengertian 3 kata tersebut, disimpulkan bahwa penelitian tindakan kelas ini merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas. Kemudian terkait dengan riwayat PTK. Jadi penelitian tindakan kelas atau PTK ini pertama kali dikenalkan oleh ahli psikologi sosial Amerika yang bernama Kurt Lewin pada tahun 1946. Ini mungkin saudara belum ada ya ini ya. Jadi kemudian inti gagasan Lewin ini kemudian dikembangkan oleh ahli-ahli lain seperti Stephen Kemmis, Robin McTaggart, John Elliott, Dave Ebert, dan sebagainya. Di Indonesia sendiri, PTK ini baru dikenal pada akhir dekade 80-an. Berikutnya, jenis penelitian ini dapat dilakukan di dalam bidang pengembangan organisasi, manajemen, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Di dalam bidang pendidikan, penelitian ini dapat dilakukan pada skala makro ataupun mikro. Dalam skala mikro, ini misalnya dilakukan di dalam kelas pada waktu berlangsungnya suatu kegiatan belajar mengajar untuk suatu pokok bahasan tertentu pada suatu mata pelajaran. Jadi pada mulainya PTK ini adalah bentuk penelitian yang dilakukan di kalangan industri demi peningkatan mutu proses dan produk yang kemudian diadopsi dalam bidang pendidikan, khususnya dalam bidang pembelajaran di kelas yang dilakukan oleh guru, maka dinamakan penelitian tindakan kelas. Nah, jika penelitian ini dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling dalam proses pelayanan, nah ini disebut penelitian tindakan konseling. Kemudian jika penelitian ini dilakukan oleh pengawas sekolah atau kepala sekolah, nanti misalkan saudara nanti menjadi kepala sekolah gitu ya, atau pengawas sekolah dalam proses pembinaan atau manajerial, nah ini disebut sebagai penelitian tindakan manajemen atau kepengawasan. Iya, berikutnya ada pertanyaan. Mungkin ya saudara bertanya-tanya mengapa saudara ada mata kuliah PTK. Kemudian mengapa PTK ini merupakan suatu kebutuhan guru untuk meningkatkan profesionalisme. Jadi ada beberapa alasan mengapa PTK ini merupakan suatu kebutuhan bagi guru untuk meningkatkan profesionalisme seorang guru. Nah, di sini PTK ini dapat membuat guru menjadi lebih peka dan tanggap. Jadi dengan melakukan PTK, ini guru menjadi lebih peka dan tanggap terhadap dinamika pembelajaran di kelasnya. Jadi guru menjadi lebih reflektif dan kritis terhadap apa yang ia dan peserta didik lakukan. Berikutnya, PTK dapat meningkatkan kinerja guru sehingga menjadi profesional. Jadi guru tidak lagi sebagai seorang praktisi yang sudah merasa puas terhadap apa yang dikerjakan selama bertahun-tahun tanpa ada upaya perbaikan dan inovasi, namun juga sebagai peneliti di bidangnya. Ya, sebagai guru profesional nantinya saudara dituntut untuk menguasai 4 kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional atau akademik, dan kompetensi sosial. Nah, PTK ini dapat membantu saudara untuk mengembangkan kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional atau akademik. Berikutnya,
PTK ini pelaksanaannya terintegrasi dalam proses pembelajaran sehingga nantinya diharapkan juga dapat meningkatkan mutu pendidikan. Kemudian melalui PTK ini guru juga menjadi lebih inovatif dan kreatif karena dengan melakukan PTK guru selalu dituntut untuk melakukan upaya-upaya inovasi sebagai implementasi dan adaptasi berbagai teori dan teknik pembelajaran serta bahan ajar ataupun model pembelajaran yang dipakainya. Dalam setiap kegiatan, guru diharapkan dapat mencermati kekurangan dan mencari berbagai upaya sebagai pemecahan dari masalah tersebut. Kemudian nantinya sebagai seorang guru, saudara juga diharapkan dapat menjiwai dan selalu ber-PTK atau selalu melakukan penelitian tindakan kelas sebagai upaya perbaikan atau peningkatan praktek pembelajaran. Berikutnya terkait dengan tujuan dan manfaat PTK. Penelitian tindakan kelas ini merupakan salah satu cara yang strategis bagi guru untuk memperbaiki layanan pendidikan yang harus diselenggarakan dalam konteks pembelajaran di kelas dan peningkatan kualitas program sekolah secara keseluruhan. Hal ini dapat dilakukan mengingat tujuan penelitian dari penelitian tindakan kelas adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan praktek pembelajaran di kelas secara berkesinambungan. Nah, tujuan ini melekat pada diri guru dalam menunaikan misi profesional kependidikannya. Kemudian berikutnya, manfaat yang dapat diambil dari guru dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas terkait komponen pembelajaran, di antara lain dapat melakukan inovasi pembelajaran, kemudian dapat mengembangkan kurikulum di tingkat sekolah ataupun di tingkat kelas, kemudian juga dapat meningkatkan profesionalisme guru. Berikutnya terkait karakteristik PTK, ditinjau dari karakteristiknya, PTK setidaknya memiliki karakteristik di antaranya, PTK didasarkan pada masalah yang dihadapi guru di dalam pembelajaran. Jadi di sini didasarkan pada masalah yang ditemui guru di dalam pembelajaran di kelas. Kemudian karakteristik berikutnya di sini adanya kolaborasi dalam pelaksanaan PTK. Jadi di sini dalam pelaksanaan PTK misalnya guru dapat berkolaborasi dengan kepala sekolah sebagai pengawas dalam melaksanakan PTK. Berikutnya peneliti sekaligus sebagai praktisi yang melakukan refleksi. Karakteristik berikutnya yaitu PTK ini bertujuan memperbaiki dan atau meningkatkan kualitas praktek pembelajaran. Karakteristik berikutnya, PTK ini dilaksanakan dalam rangkaian langkah dengan beberapa siklus. Nah, ini disesuaikan dengan kebutuhan PTK di masing-masing kelas. Berikutnya terkait ciri PTK, ini menurut Suharsimi Arikunto ada beberapa ciri PTK, diantaranya yang pertama, PTK ini merupakan kegiatan nyata untuk meningkatkan mutu proses belajar mengajar. Berikutnya, PTK merupakan tindakan oleh guru kepada siswa. Berikutnya, tindakan harus berbeda dari kegiatan biasanya. Kemudian, PTK ini terjadi dalam siklus berkesinambungan. Nah, ini minimum terdapat 2 siklus. Kemudian berikutnya ada pedoman yang jelas secara tertulis bagi siswa untuk dapat mengikuti tahap demi tahap. Kemudian ada unjuk kerja siswa sesuai pedoman tertulis dari guru. Kemudian ada penelusuran terhadap proses dengan pedoman pengamatan. Berikutnya ada evaluasi terhadap hasil dengan instrumen yang relevan. Berikutnya, keberhasilan tindakan dilakukan dalam bentuk refleksi, melibatkan siswa yang dikenai tindakan. Kemudian, hasil refleksi ini juga harus terlihat dalam perencanaan siklus berikutnya. Ya, PTK ini merupakan tugas dan tanggung jawab guru terhadap kelasnya. Meskipun menggunakan kaidah penelitian ilmiah, PTK berbeda dengan penelitian formal akademik pada umumnya. Nah, bagaimana perbandingan PTK dengan non-PTK? Saudara bisa mencermati pada tabel perbandingan PTK dan non-PTK berikut.
Nah, dari aspek masalah, saudara bisa melihat untuk yang non-PTK ini bisa berdasarkan hasil amatan pihak lain, sedangkan untuk PTK ini berdasar hasil amatan sendiri. Jadi, misalkan guru tadi berdasar pengamatan permasalahan yang ada di kelas. Kemudian untuk aspek tujuan, untuk penelitian yang non-PTK ini biasanya untuk menguji hipotesis, untuk menggeneralisasi ataupun eksplanasi, sedangkan untuk PTK ini tujuannya adalah untuk perbaikan atau peningkatan praktek pembelajaran. Berikutnya untuk aspek manfaat, untuk penelitian non-PTK ini tidak langsung dapat dirasakan manfaatnya, sedangkan kalau PTK ini dapat langsung dirasakan manfaatnya. Berikutnya untuk teori, aspek teori untuk yang non-PTK ini dijadikan sebagai dasar hipotesis, sedangkan untuk PTK ini dijadikan sebagai dasar pemilihan aksi atau tindakan. Kemudian untuk aspek metode ini untuk yang non-PTK ini cenderung linear. Kemudian analisisnya dilakukan setelah data terkumpul. Kemudian kalau PTK tadi langkah kerjanya cenderung bersiklus tadi. Kemudian analisisnya dilakukan saat proses penelitian. Kemudian analisis data, dari aspek analisis data untuk penelitian non-PTK ini dapat ditunda tadi sampai datanya terkumpul, sedangkan kalau yang PTK ini dilakukan segera atau seketika karena digunakan sebagai tadi refleksi untuk pelaksanaan siklus berikutnya. Ya, untuk aspek perbandingan yang lain, saudara dapat mengamati ya, saudara dapat mengidentifikasi perbandingan PTK dan non-PTK dari aspek yang lain, seperti dari aspek hipotesis, format laporan, dan sebagainya. Baik, demikian terkait materi hakikat penelitian tindakan kelas. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Berikutnya, saudara dapat melanjutkan diskusi di Spada. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.